dengan laki-laki dan jatuh cinta, saya bicara sama ibu saya. Dan ibu saya cuma bilang satu, ada gay, ada lesbian, itu ada orangnya. Kalau nggak ada istilah itu nggak ada orangnya. Dan orangnya adalah anak saya. Saya tidak pernah mendapatkan kekerasan. Makanya saya berani ini. Ya, kalau menurut Mas Dodo bahwa Mas Dodo menjadi gay bukan karena asuhan begitu ya, karena Bukan karena lingkungan, karena bukan saya karena jauh. lingkungan, karena kesukaannya adalah hal-hal yang maskulin begitu ya. Iya. Menurut anda karena apa? Lantas. Ya tidak dari apa-apa, saya dengan sendirinya terberi. Bahkan saya suka laki-laki, saya kadang-kadang malah menolak. Kok teman-teman saya yang suka laki-laki kok begini, saya kadang-kadang pengen juga misalnya kayak gitu, tapi saya tetap pengen berpenampilan maskulin gitu loh. Baik, jadi itu. baik, silakan. Nah, Ya. saya jelaskan juga, kebetulan saya ini di Polda, bahwa ketika saya mendirikan Arus Pelangi, bukan berarti saya akan meng-LGBT-kan orang-orang di Indonesia. Kenapa saya ini? Saya bekerja untuk hukum, saya bekerja untuk perubahan hukum. Saya cuma satu, kenapa mendirikan Arus Pelangi? Karena ketika kita berkumpul diserang oleh sekelompok, tahun 2000 di Jogja, ketika itulah saya mempunyai keinginan untuk bagaimana persoalan di kepolisian, bagaimana teman-teman waria mengadukan kekerasan ditolak, sampai hari pun masih ada. Lebih kepada bantuan hukum Iya, bagi mereka yang bermasalah. Bagaimana KUHAP dijalankan dengan baik, bagaimana persoalan ini, bahkan saya sebagai bagian yang ngotot untuk bagaimana revisi KUHAP. Jadi tidak ada promosi untuk mempropagandakan tidak LGBT. ada, diperlakukan dengan baik di negara ini, diperlakukan dengan benar di kepolisian, bagaimana persoalan hukum. Itu saja ya Mas Dodo ya. Sampai bagaimanapun misalnya, saya sampai mencari pembunuh waria, sampai polisi saya tinggalkan, udah Pak, udah diem aja nanti Bapak polisi, Pak Polsek, saya yang akan cari aja dengan teman-teman waria sendiri investigasi. 1,5 tahun baru ketemu itu pembunuhnya. Dan akhirnya diadilin. Kenapa? Karena saya pikir juga teman-teman waria harus sadar bahwa ini adalah perjuangan hukum, perjuangan persoalan kewajiban. Lebih ke masalah internal ya. Berwarga negara dengan baik dan benar. Baik, silakan Bu Zoya. Oke. Tadi justru saya mau menegaskan pendapatnya Pak Ihsan. Sebenarnya saya melihat ada kontradiksi di sana gitu. Karena Pak Ihsan mengatakan kami sepakat gitu ya bahwa ini adalah tidak ada yang 100% ya. Kami sama-sama sepakat bahwa kalau saya melihatnya dari skala Kinsey gitu ya 80% dan segala macam. Penelitian dalam bidang seksual kami mungkin sama-sama ialah jam terbang kami 10 tahunan ya di bidang seksualitas secara umum. Nah masalahnya gini. Dalam mengeluarkan DSM sampai saat ini, karena ini adalah buku suci kami di dunia ini gitu ya, ini ada politiknya, saya akui gitu, tapi tidak 100% politik. Yang tadi dikatakan oleh Pak Ihsan itu adalah satu pihak, betul ada gerakan gay dan lesbian, seperti juga gerakan gay dan lesbian yang baru-baru saja terjadi, sehingga mensahkan pernikahan gay dan lesbian di Amerika sana gitu ya, dan seperti di San Francisco, di Belanda dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ini juga ada research di sana. Kalau misalnya Mas Ihsan mengatakan bahwa oh ini hanya pengaruh lingkungan, tidak ada faktor biologis. Nah ini kan juga bahkan menegaskan kenapa disetujui waktu itu gerakan dari gerakan gay dan lesbian untuk tidak dimasukkan ke dalam dari DSM-2, tidak lagi dimasukkan ke DSM-3 pada tahun 1978. Karena kalau misalnya Anda konsisten dengan pendapat Anda, artinya kalau ini lebih banyak faktor lingkungan dibandingkan faktor biologi seperti yang Anda jelaskan, memang lebih tidak pantas lagi dimasukkan ke dalam DSM dong. Lebih tidak mungkin lagi dimasukkan sebagai sebuah penyakit. Kalau ini lebih banyak faktor lingkungan, gitu ya, kan seperti yang Anda jelaskan karena conditioning aja, tapi jangan lupa ada kasuistik yang lain juga seperti yang tadi Bapak katakan. Dua-duanya kita mesti lihat. Kalau saya sebagai psikologi, saya mau melihat dua-duanya mesti saya. Karena kemungkinan terjadinya conditioning karena ada trauma, itu ada banyak sekali pasien saya atau klien saya yang seperti itu. Demikian juga yang memang sudah dari kecil merasa, ya saya kok ya sukanya sama sesama jenis. Tapi tidak sekuat transgender. Makanya kalau disebut LGBT, T-nya ini nih agak-agak ngilu buat saya. Kenapa? Karena sampai saat ini itu merupakan sebuah gangguan gender gitu ya. Di mana ada orang terlahir, saya tadi ngobrol pagi-pagi ya, bahwa saya bilang kita aja sebagai perempuan salah pakai baju seharian gak nyaman. Kebayang gak kalau transgender?
Kebayang nggak kalau transgender tiba-tiba dia lahir dan ngerasa ada yang salah dengan badan saya. Kalau saya sebagai perempuan harusnya saya lahir sebagai laki-laki nih gitu, ada yang salah. Atau saya laki-laki harusnya lahir sebagai perempuan. Kalau transgender sampai sekarang memang ada gangguan psikologisnya gitu. Karena memang ada masalah dengan dalam internal dirinya dia, ada konflik, ada masalah sosial dan sebagainya. Tapi LGB gitu ya, lesbian, gay dan biseksual, kalau memang karena lebih banyak faktor. Betul bisa dikembalikan, tapi kalau misalnya pada dasarnya kayak tadi Mbak Rama mengatakan kalau saya suka pempek ya pada makan pempek. Kecuali kalau memang Anda bisa mati kalau nggak makan pempek, Anda jadi bisa jadi suka pempek. Tapi kayak orang Indonesia soal baca atau membaca, memang ketika dia membaca ilmunya nambah, neuron dalam otaknya nambah sehingga terjadi perubahan otak. Tapi kalau emang pada dasarnya nggak suka baca disuruh baca, nggak suka makan pempek disuruh makan pempek. Kalau ada makanan lain mending beli makanan lain, kecuali harus ada makan pempek aja. Tentu otak Anda akan berubah secara struktural. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi kalau saya tetap sepakat itu adalah 80%, 20%, tidak ada yang 100%. Tapi juga saya tidak setuju karena Anda kok kayaknya kontradiksi. Kalau misalnya Anda mengatakan ini faktor biologis, ya makanya dikeluarin dari sini. Karena lebih banyak faktor penelitian yang mendukung faktor lingkungan. Tapi apakah bisa disembuhkan? Kembali lagi ketika orang datang kepada saya, pertanyaan saya, kamu mau apa? Kalau kamu mau setuju dengan sosial, ya Anda harus setuju dengan heteroseksual karena itu yang paling umum. Tapi kalau Anda mau nyaman secara agama, pergi ke ahli agama, jangan ke saya. Gitu, saya akan membantu Anda untuk bahagia dengan gender Anda. Baik, menarik. Terima kasih Bu Zoya. Tapi kita harus break ya, kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya, masih menyoroti masalah LGBT ini. Silakan dari YLBHI ya, silakan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Mbak Rahma. Saya Yasmin Purba dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Karena saya adalah perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang memang sudah terkenal sebagai lokomotif demokrasi dan organisasi pembela hak asasi manusia, saya tidak ingin berdebat soal bagaimana sains isikan orientasi seksual, apakah itu penyakit atau bukan. Sebagaimana juga saya sudah tidak tertarik memperdebatkan apakah bumi itu bulat ataukah datar. Menurut saya, kalau saya sendiri meyakini bahwa sexual orientation itu tidak menular, sebagaimana saya meyakini dunia itu bulat. Sains-sains primitif lainnya saya tidak terlalu tertarik untuk mendalami. Nah, tapi dari sisi hak asasi manusia, karena kita ada di Polda, ini kantor kepolisian daerah, dan kita dari sudut hak asasi manusia, kita tahu bahwa polisi itu adalah ujung tombak penegakan hak asasi manusia. Kalau kaum psikolog dan psikiater punya kitab sucinya, DSM, kaum agama juga punya kitab sucinya masing-masing, penegak hukum punya kitab sucinya juga, yaitu konstitusi. Dan konstitusi terserah preferensi moral subjektif orang lain, kelompok Islam, kelompok Kristen, kelompok ateis, mereka punya preferensi moral masing-masing. Tapi ketika kembali berbicara tentang konteks penegakan hukum, maka kita harus kembali lagi ke konstitusi, dan di situ jelas dibilang bahwa setiap warga negara tidak boleh mendapatkan diskriminasi. Ya, kita sepakat soal itu ya Mbak Yasmin. Tapi yang menjadi permasalahan, Anda sepakat tidak jika kemudian ini menjadi semacam gerakan begitu ya? Saya sepakat. Maksudnya? Ini adalah gerakan yang mendukung penghormatan terhadap hak. Gerakan LGBT dimanapun di seluruh dunia itu adalah gerakan hak, bagian dari gerakan hak asasi manusia, menuntut haknya untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasi manusianya. Dan itu adalah, dan orientasi seksual saya berkeyakinan sebagai orang yang berprofesi sebagai pembela hak asasi manusia, sebagai orang yang mendalami itu sebagai sebuah cabang keilmuan, saya meyakini bahwa orientasi seksual itu bagian dari kebebasan berpikir. Ya, tapi Anda dan juga itu tidak bisa dibatasi atas alasan apapun.
tidak bisa dikurangi. Ya, Sama sekali. Anda juga menghargai gerakan lainnya, gerakan yang merasa ingin melindungi keluarganya, Saya masyarakat. menghargai. Itu adalah bagian dari fasilitas yang diberikan oleh negara demokrasi. Anda boleh berpikir bahwa Anda takut ditulari oleh orientasi seksual orang lain dan mengabaikan sains, terserah. Anda bahkan boleh berpikir bahwa dunia ini segitiga, itu adalah hak Anda untuk berpikir. Saya tidak punya hak untuk mengubah pemikiran Anda, memaksakan Anda untuk mengubah pikiran, sebagaimana juga Anda tidak boleh memaksa saya untuk berpikir sesuai dengan pendapat Anda. Dan Nggak ketemu dong Mbak ya, kalau masing-masing pendapatnya dan begitu. nggak masalah, disitulah negara berperan. Ya. Itulah kenapa konstitusi menjamin hak untuk berpikir. Justru kelompok-kelompok. Konstitusi juga menjamin hak yang lainnya juga, bahwa dilindungi juga, Dan sama-sama ingat, dilindungi. hak untuk kebebasan berpikir itu tidak boleh dibatasi atas alasan apapun. Itu ada di konstitusi. Tunggu sebentar Ibu ini. Sehingga ketika saya bilang kalau dalam konteks hak asasi manusia, penegak hukum, kebebasan berpikir siapapun boleh mengekspresikan. Dan bila ada kelompok-kelompok yang mencegah orang untuk berpikir, maka itulah yang merupakan ancaman bagi keamanan kita. Baik, Terima silakan kasih. Bu Neng Jubaidah. Saya berpendapat bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia, tentunya ada pembatasan-pembatasan. Ada, pasal 28J, diatur oleh undang-undang, dan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan Silakan dibaca. moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan seterusnya. Silakan Dan dibaca negara untuk kita kebebasan adalah berpikir. negara hukum. Betul, justru Negara karena kita adalah Sebentar. negara hukum, Tidak hanya kita sampai harus situ. menghormati negara hukum konstitusi. dan kita, dan jangan lupa Betul. pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita Tidak bisa. berpikir Tidak bisa. itu dilindungi, Menurut boleh saya tidak dikurangi. demikian. Nah, orang-orang Maaf, Ibu. yang mencoba mengurangi hak orang untuk berpikir, dan itu ada di konstitusi. Kebebasan berpikir, Dan ini pun kebebasan hak untuk tidak berpikir disiksa, saya. tidak Ini boleh hak dibatasi. berpikir saya. Saya sepakat sekali. Tapi ketika itu dipaksakan, maka yang memaksa itu yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, kita mungkin melihat pasal 28I ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, antara lain hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Betul, kebebasan Dalam- berpikir tidak boleh dikurangi dalam bentukan Iya, apapun. betul. Betul. Tapi hak berpikir ini tidak bisa lepas dari hak beragama. Hak Betul. beragama di sini adalah sepakat kita saya. didasarkan kepada Silakan. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Silakan Anda Dengan berpikir. rahmat Tuhan Kalau- yang Maha Kuasa. Kalau Anda, Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul sekali. Saya kira tidak bisa betul begitu. sekali. Anda juga boleh berpikir dunia itu segitiga, dan saya Iya. tidak akan memaksakan Anda untuk percaya sains. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda mau memaksakan diri, memaksakan pendapat Anda ke Dan saya. Anda pun tidak bisa Anda- memaksakan kepada Betul saya untuk sekali, bisa menerima betul. hal Nah, ini. kita yang harus Tidak kita bisa. hati-hati. Baik, tapi waktunya habis. Kita harus break dulu karena memang kita tidak bisa memaksakan ya pendapat dunia atau bumi segitiga begitu. Ya, tetapi semua orang tahu bumi itu bulat begitu ya, dan akan ada dampaknya gitu. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah bersama-sama berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan ya, saya ke Pak Nasih, silakan. Ya baik Mbak Rahma, terima kasih. Saya Muhammad Nasih dari FISIP UMJ, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan ngajar juga di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI, Dewan Pakar IJMI. Tadi saya nyambung Bu Neng tadi itu bahwa negara kita berdasarkan pada undang-undang, pada Pancasila tadi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau nyambung gitu karena disertasi saya kebetulan pas banget ini berkaitan dengan itu. Dan saya menemukan bahwa Indonesia ini adalah negara yang dikonstruksi sebagai nation state yang religius. Jadi religious nation state. Perbedaannya dengan negara-negara di Eropa, kalau tadi bicara soal Eropa juga, negara-negara Eropa yang gagasan ini muncul pertama kali ya, tadi soal bicara soal demokrasi dan lain sebagainya, itu didasarkan awalnya pada religio integralisme Katolik. Nah,
kemudian para ilmuwan tadi itu yang sudah berdebat tadi itu dan nggak ketemu ujungnya kan, akhirnya kita bisa berdebat sampai nggak ada ujungnya. Nah, di sana tadinya religio integralisme Katolik itu karena banyak ilmuwan yang menemukan sesuatu dan kemudian dikebiri oleh gereja, maka kemudian religio integralisme Katolik itu atau teokrasi kemudian diganti menjadi negara sekuler. Jadi dari negara yang teokratik menjadi negara yang sekuleristik. Jadi agama kemudian tidak dilibatkan dalam pembangunan bernegara. Nah, para founding fathers Indonesia ini menurut saya luar biasa. Karena sudah melihat bahwa penyatuan antara agama dengan politik ternyata menyebabkan masalah. Kalau agamanya salah, gitu, diterapkan secara salah. Kemudian ternyata pemisahan antara agama dengan politik yang sekuleristik tadi itu diterapkan kalau di negara-negara yang mayoritas agamanya adalah Kristen dan non-Islam ya, itu ada di Eropa, kemudian kalau di dunia Islam itu ada di Turki sampai hari ini, tapi sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah itu ternyata masalah juga karena pada dasarnya ternyata banyak orang yang menggunakan agama sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan. Maka kemudian Indonesia ini didesain oleh Pak Soekarno dan teman-temannya itu menjadi religious nation state, bukan negara nasional yang sekuler seperti di Barat, sehingga yang digunakan itu adalah ilmu pengetahuan tadi itu. Tetapi mereka menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu selalu dinamis dan sangat berubah sangat dinamis. Maka kemudian mereka ini mengambil tadi itu agama sebagai dasar, walaupun di Indonesia ini ada banyak agama. Nah, kemudian bisa diobjektifikasi nanti. Nah, oleh karena itu, kemudian ya dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa tadi itu. Jadi kalau dalam perspektif ini, para founding fathers kita itu melihat bahwa agama memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi cara berpikirnya sudah sampai di sana, tidak lagi berdebat soal ilmu pengetahuan tadi itu. Walaupun tetap saja agama apapun ya, agama Islam terutama itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nah dalam konteks seperti ini maka yang dijadikan sebagai landasan seperti dikatakan oleh Bu Neng tadi itu, maka landasannya kemudian adalah landasan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian yang digunakan kalau dalam Islam itu misalnya, yang digunakan adalah, ini saya menyebut ayat sedikit ya, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Itu yang sering digunakan sebagai ayat yang kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat tadi itu yang seperti dikatakan oleh Mas Ihsan tadi itu. Tapi ternyata kan itu penyakit. Dan ada satu ayat lagi, masa baqakum biha min ahadin minal alamin. Yang sebelumnya itu enggak pernah ada. Loh itu Al-Qur'an luar biasanya. Tadi itu temuan ilmiahnya tadi ini, itu menurut saya nyambung kalau kita gunakan ya. Karena itu kalau nyambung. struktur otak harusnya ada dari zaman Nabi Adam. Harusnya begitu. Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa itu sebelumnya tidak pernah ditemukan dan ternyata pada zaman Nabi Lut itu muncul begitu. Baik, silakan disambung dari Kontras ya. Hari ini kita banyak sekali berdiskusi tentang gaya hidup dari kelompok lesbian, gay, transseksual dan biseksual. Diskusi gaya hidup itu tentu kemudian akan sangat terkait dengan bagaimana kita menggunakan agama. Bagaimana kita menafsirkan, mengimajinasikan agama dalam gaya hidup kita. Tapi kita nggak mau berdiskusi sampai ke jauh ke sana. Saya pengen fokus karena kita diskusinya hari ini di kantor kepolisian. Salah satu kantor yang berstatus A dalam struktur kepolisian Republik Indonesia. Seharusnya kantor ini bisa membawa diskusinya lebih progresif. Pada bagaimana sebenarnya polisi sebagai aparat penegak hukum, aparatus negara, simbol representasi dari negara, itu bisa memberikan perlindungan kepada siapapun tanpa prinsip diskriminasi. Artinya memberikan perlindungan terlepas orientasi seksual, terlepas preferensi, ideologi, dan keyakinan apapun. Itu sudah dilakukan kan? Tidak ada masalah dalam hal itu Saya kan? pikir di sini ada kesimpang siuran ya. Tadi Pak Tito sudah mengatakan bahwa ada wilayah abu-abu bagaimana polisi bertindak, bergerak. Saya mau mengingatkan sebenarnya Pak Tito bahwa tahun 2009 Polri sudah berkomitmen untuk membentuk yang namanya standar hak asasi manusia. Ada yang namanya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar hak asasi manusia digunakan untuk seluruh jajaran kepolisian. Nah, peraturan ini merupakan peraturan progresif Mbak Rahma. Karena kenapa? Peraturan ini digunakan oleh seluruh jajaran kepolisian, tidak cuma di lingkaran Polda Metro Jaya, tapi dari Aceh hingga Papua.
kelompok-kelompok LGBT ini tidak cuma tinggal di ibu kota, tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Ada di Sulawesi, Papua, Aceh, dan tempat-tempat yang sangat sensitif dengan isu-isu kekerasan. Saya ingin mendorong agar kemudian situasi yang tidak jelas ini, polisi bisa bergerak secara efektif dan strategis. Selain Perkap-HAM, polisi ternyata punya yang namanya surat edaran untuk mengatur ujaran kebencian. Nah, kayaknya agak-agak rancu kalau kemudian polisi bilang kami masih gamang. Ada 2 aturan ini yang sebenarnya bisa dijadikan patokan utama dari Kepolisian Republik Indonesia untuk bergerak, untuk menindak apakah ada satu kelompok masyarakat yang sudah secara giat menggunakan advokasi kekerasannya untuk mendiskriminasikan kelompok yang lain. Maksudnya sudah ada cukup alasan untuk menindak secara hukum begitu ya? Betul, Baik. itu penting sekali untuk dijadikan patokan. Karena kalau tidak, saya khawatir polisi mengambil kebijakan atas dasar kepentingan kelompok khusus. Kelompok yang memang mengadvokasikan satu kepentingan ideologi, satu kepentingan agama, Baik. dan satu kepentingan Baik. preferensi yang Mungkin lain. ditanggapi Pak. Ya, saya kira melihatnya tidak sederhana itu. Ini fenomena kebebasan demokrasi ini muncul terutama ketika negara kita sudah mulai mengadopsi demokrasi, reformasi demokrasi model liberal. Ya. Dimulai tahun 98, kebebasan mulai terbuka. Di situ terjadi transisi, terjadi semacam anomi itu Mbak. Anomi tadi disebutkan oleh saudara kita tadi, pendiri negara ini kalau kita melihat sejarahnya itu adalah nasionalis religius sebetulnya. Makanya disebut ada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kita lihat bahwa kita menggunakan saat itu demokrasi Pancasila. Tapi de facto semenjak 98 kita sedikit banyak sudah mengarah kepada demokrasi liberal ketika Perang Dingin selesai. Dengan demokrasi liberal ini maka demokrasi Barat sebagai pemenang Perang Dingin dalam konteks peta internasional, politik internasional mereka mampu mengimpus nilai-nilai yang dibawa oleh pemenang perang itu. Nah, sehingga muncullah gelombang-gelombang demokratisasi di mana-mana. Sampai yang disampaikan oleh Samuel Huntington ya, apa nama itu, dan Francis Fukuyama, the end of history, akhir daripada sejarah konflik ideologi, semua akan mengarah kepada demokrasi liberal menurut dia. Dan kita mengalami itu sekarang ini. Maka terjadi kegambangan. Kita lihat dalam sistem hukum itu mempengaruhi sistem hukum kita, mempengaruhi dalam sistem kemasyarakatan kita. Kegambangan-kegambangan itu terjadi. Nah sekarang dengan atas nama for the sake of demokrasi, ini nilai-nilai demokrasi, maka akan gelombang demokrasi menguka, gelombang human rights juga menguka, termasuk masalah LGBT. Gelombang ini mulai membesar. Tapi di sisi lain kita jangan lupakan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat juga, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mengenal religius. Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu. Nah, artinya kita mengenal istilah itu. Dan mungkin kalau teman-teman yang di negara barat, di Eropa dan lain, murni sekuler. Ya. Murni sekuler, agama tidak ada hubungannya dengan politik. Ya. Tapi di kita masih tetap itu. Karena sejarahnya seperti itu. Sehingga nanti kita dengar bagaimana PBNU nanti berbicara. Bagaimana teman-teman dari keagamaan berbicara. Ini kan belum dengar nih. Bagaimana pendapat mereka. Nah, apapun yang terjadi, ini di dalam sudut pandang polisi adalah konflik, potensi konflik, perbedaan pendapat. Yang jadi masalah bagaimana mengelola konflik itu tidak jadi menghancurkan. Karena perbedaan pendapat. Dan polisi, Mbak juga selalu berempati kepada kita. The police is just like the meat in the sandwich of social conflict. Kita ini Barat selalu berada pada posisi seperti daging di sandwich yang selalu tertekan. Yang ribut sana sini, yang disalahin kita, kenain kita. Ya. Tapi kami harus mengambil posisi. Tidak murni langkah-langkah itu harus represif penegakan hukum. Ada langkah-langkah pencegahan preventif yang kita lakukan. Banyak yang sudah kita lakukan. Ya. Makanya hate speech tadi sebetulnya dibuat bukan untuk tugas utamanya bukan untuk melakukan penegakan hukum, melakukan upaya represif.
Sebetulnya hate speech itu dibuat oleh Bapak Kapolri agar kami lebih sensitif terhadap masalah sosial yang bisa membuat pecah menjadi konflik dan kemudian melakukan langkah-langkah heavy-nya bukan di penegakan hukum, di pencegahan kalau dibaca lagi perkap itu. Saya sepakat Pak, Ya. tapi kemudian sejauh mana polisi bisa melakukan langkah mediasi? Pertama, Ya. itu kalau sudah terjadi satu tindakan kekerasan. Oh, Yang kalau ada kedua- kekerasan nggak ada mediasi, Mbak. Sorry. Tangkap. Yang kedua, bagaimana terjadinya tindakan preventif. Nah, Ya. yang terjadi selama ini kan polisi selalu kecolongan. Kalau mereka kelompok Selalu. LGBT, Selalu. Kasus Cemara, jangan kita selalu generalisasi semua ya. ada beberapa kasus Kalau yang selalu itu kemudian. artinya semua ya. Nah, Kata selalu, enggak. Ada tren. Sebentar. Gunakan dulu kata-kata. Oke Pak. Ya, Ada tren. Ralat dulu. Ada tren. Kadang-kadang sebentar. mungkin. Ya kita ngomong dialog dong Pak. Enggak. Ada tren, polisi hadir belakangan. Tapi kemudian kan ada pemberitahuan diskusi dan lain sebagainya. Kasus pelatihan kelompok Cemara. waria, di Depok, bukan di Cemara. Itu sekitar tahun 2013, 2012. Kasus LGBT itu kan seperti fluktuasi. Kadang hadir, kadang muncul, kadang hadir, kadang muncul. Itu mereka sampai dibubarkan. Padahal yang melakukan adalah organisasi negara. Ada simbol NKRI di sana. Bentar. Ada simbol Garuda Saya Indonesia mau tanya di dulu sana. kasus itu. Sudah memberikan laporan belum sesuai Undang-Undang 98? Ada dong Pak. Ada Kasus laporannya. Cemara tidak ada. Ini bukan Cemara Pak, ini yang di Depok.